Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang, dan anak-anakku semua. Malam ini bersama kami, keluarga Novel Krishna Putra dari kelompok Pondok Kelapa Durensawit. Hari ini, Senin 25 Mei 2020, kita memasuki hari keempat dari rangkaian doa Pentakosta. Marilah kita memasuki saat teduh dengan menyanyikan lagu Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat diucapkan. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti kemauan Roh itu, sebab Roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Nama Roh Kudus berarti pembela atau penolong. Dia menolong kita saat berada dalam kesukaran dan pencobaan. Roh Kudus juga bekerja untuk membukakan pintu gerbang permintaan doa. Dia mengajar dan memberitahukan kita tentang rahasia permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita kepada Bapa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ayat 26. Seringkali kita tidak tahu hal-hal yang seharusnya kita doakan, tetapi segala kebutuhan kita sekalipun, kita tidak tahu bagaimana memohonkannya kepada Tuhan dengan benar. Roh Kudus menyatakan pada kita tentang kebutuhan kita, sehingga kita diajarkan untuk memiliki penyerahan diri dan kerendahan hati. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati yang didiaminya. Terkadang beban yang kita alami begitu berat sampai tak terucapkan, sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah mengerang dan meratap kepada Allah. Saat itulah Roh Kudus membantu kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 26. Barangkali kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna semua doa yang kita ucapkan. Namun jawaban Tuhan selalu lebih besar dari permintaan kita. Doa yang kita panjatkan itu ditafsirkan dan disempurnakan oleh Roh Kudus.
Kemudian Allah menanggapinya menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27. Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa kita, bukan karena seruan kita yang keras yang didengarkannya, melainkan pikiran Roh Kudus yang ada di dalam kita, karena Dialah yang diakui Bapa selaku pemimpin dan penolong sejati kita. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan terlatih mengenal bisikannya, maka kita dimampukan untuk berdoa menurut pimpinannya sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Malam ini kita hendak bersama-sama berdoa untuk orang-orang garda terdepan dan pelayan masyarakat. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian bersama berikut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, sumber kehidupan. Allah yang sungguh amat baik, kami bersimpuh di hadapan-Mu, bersembah sujud seraya menaikkan syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami, yang memberi dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Ya Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih, bangsa kami masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi dan tidak tahu kapan akan berakhir. Karena itu malam hari ini dalam rangkaian doa Pentakosta, secara khusus kami berdoa bagi orang-orang yang berada di garda terdepan dalam pengendalian dan penanggulangan pandemi COVID-19 ini, yaitu para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, para relawan, aparat keamanan, dan pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati dan memberi kekuatan, kesehatan yang prima, serta kekebalan bagi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta relawan yang langsung bersentuhan dalam menangani pasien COVID-19 bagi penyembuhan pasien. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah
Ya Allah, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami mau berdoa untuk para aparat keamanan, yaitu polisi, TNI, Satpol PP, Satpam, Hansip, dan yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati dan memberi hikmat dan akal budi bagi aparat keamanan dan pemerintahan yang bertugas memberikan informasi, menolong, dan mengawasi masyarakat dalam pelaksanaan segala kebijakan dan aturan pencegahan, penyebaran, dan penanggulangan virus corona yang ditetapkan pemerintahan pusat dan daerah agar dipatuhi dan berjalan dengan baik. Berikan kesabaran saat mereka menjalankan tugas dan berhadapan dengan banyak orang dari orang-orang yang kaya maupun miskin, orang yang berjabatan tinggi maupun rakyat biasa, orang yang pintar maupun yang biasa-biasa saja. Tolonglah mereka untuk bisa tetap tersenyum dan tidak mudah marah saat menghadapi semua orang itu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami mendoakan bagi keluarga yang anggota keluarganya bertugas sebagai orang-orang di garda depan selama pandemi COVID-19 ini. Tentulah tidak mudah bagi mereka ketika menunggu anggota keluarga yang mereka sayangi saat sedang bertugas dan berhadapan langsung dengan para pasien COVID-19. Terlebih mereka yang kehilangan anggota keluarganya, serta berjuang untuk merawat dan menolong para pasien. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan, serta kesehatan bagi keluarga para pejuang di garda depan selama ditinggal, bertugas dan berjuang bagi kesehatan dan kemanusiaan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka karena kematian telah memisahkan mereka dengan orang yang mereka cintai. Inilah doa kami malam hari ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.